Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang bernama Dr. Syauqi Abu Khalil, penulis kitab Atlasul Hadis, di halaman 265 tentang padang pasir Arafah, disebut dengan Arafah atau Arafat, 23 km sebelah timur Makkah. Wal masafatu baina Makkah al-Mukarramah wa Arafah 23 km syarqan. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji membentuk konfigurasi bentuk kekuatan raksasa, di mana kekuatan raksasa ini menunjukkan persatuan umat Islam, tauhidul ummah, menyatukan umat, tauhidul ibadah, menyatukan ibadah. Wukuf Arafah merupakan inaugurasi, pengukuhan resmi ibadah haji, Al-Hajju Arafah, membentuk suatu kekuatan raksasa di mana umat Islam bersama-sama dari berbagai madhab, dari berbagai organisasi munazzamat seluruh dunia bersatu dalam tauhidul ummah, menyatukan umat, bersatu dalam tauhidul ibadah, menyatukan ibadah. Al-Quran berbicara tentang larangan perpecahan, berbicara tentang dilarang retaknya persatuan umat Islam dengan redaksi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Al Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi, dan berbekanglah kamu sekalian dengan talinya Allah, dengan agamanya Allah, dengan syariatnya Allah, jami'an, seluruhnya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 13, Al-Quran mengatakan an aqimud dina wa la tatafarraqu fi, sesungguhnya kamu sekalian wajib menegakkan agama, wa la tatafarraqu fi, dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai dalam berpegang agama, yakni agama Islam. Teori Arafah dan teori Al-Quran ini menjadi landasan besar sebuah pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari yang dikemukakan oleh seorang sahafi, seorang penulis, al-katib, al-adib, Muhammad Asad Shihab, dalam bukunya berjudul Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Orang yang sangat alim, Muhammad Hasyim Asy'ari, ialah peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Ditulis oleh Muhammad Asad Shihab. Akan kami bacakan bagaimana beliau Hasyim Asy'ari rahimahullah sebagai ulama besar yang mendirikan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Beliau dalam halaman 47 dalam kitab Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia, di halaman 47
Muhammad Asad Syihab menceritakan tentang kepribadian Ki Haji Hasyim Asy'ari. Yamqutul allamatu at-ta'assuba, bahwa beliau Ki Haji Hasyim Asy'ari benci fanatik yang tercela, ad-damim yang tercela, alladzi farraqal muslimin, yang bisa memecah belah umat Islam. Fahuwa yad'u daiman ilal ukhuwatil islamiyah. Ki Haji Hasyim Asy'ari selamanya mengajak, mengkampanyekan ukhuwah islamiyah, persaudaraan Islam. Wa ila takattulil 'am, at-takattul al-'am, yaitu konglomerasi, campuran, masa yang terdiri dari campuran berbagai unsur. Konglomerasi dalam bahasa Arabnya at-takattul, konglomerasi, yaitu adanya campuran, gabungan dari berbagai unsur disatukan dalam ukhuwah Islamiyah al-'am yang sifatnya umum. Itu pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari. Wa tarkil 'asabiyah, dan meninggalkan semua bentuk fanatisme. Satu. Yang kedua, Ki Haji Hasyim Asy'ari disejarahkan di dalam kitab ini di halaman 47, wa katsiran ma yaqul, dan seringkali Ki Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, kaifa yumkinu lil ummatil islamiyah, bagaimana mungkin umat Islam ayyatafarraqa afraduha, bisa cerai-berai individunya, madama kitabuhum al-Quran wahid, selama kitab suci mereka satu, Al-Quran. Madama kitabuhum al-Quran wahid, selama kitab suci mereka satu, Al-Quran. Wa nabiyuhum an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahid, dan selama nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya satu, artinya nabinya sama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiblatuhumul Ka'bah al-musyarrafah wahidah, dan kiblat mereka Ka'bah yang dimuliakan juga satu. Falaisa hunaka da'in litafriqah, maka di sana tidak ada alasan, faktor penyebab terjadinya cerai-berai. Fadlan an takfiri ba'dihim ba'dan, tidak ada alasan untuk saling mengkafirkan satu sama lain, sesama muslim. Hadihil furqah, perpecahan ini apabila terjadi, innama yufidu minha a'da al-Islam, maka yang memanfaatkan, yang mendapatkan faidah dari perpecahan umat Islam adalah musuh-musuh Islam itu sendiri. Ini pemikiran yang kedua. Yang ketiga, diceritakan di sini oleh wartawan besar Muhammad Asad Syihab, wa ala fakkara maliyan, Ki Haji Hasyim Asy'ari cukup lama berfikir, li tauhidi hadihil munaddamat, untuk menyatukan berbagai organisasi ini, wal jam'iyat, dan menyatukan kumpulan-kumpulan umat Islam, dimna itarin wahid, di dalam satu bingkai, litakuna jabhatan wahidah, supaya menjadi garis depan dalam melawan musuh-musuh Islam, dalam melawan berbagai kezaliman. Wa ala hadal asas, atas dasar ini, wasala sa'yahu, kemudian Hasyim Asy'ari melanjutkan usahanya, litahqiqi hadafih, untuk mewujudkan sasaran dan cita-cita beliau, hatta tawaffaqa, sehingga satu waktu yang sangat tepat, fa'assasa, maka beliau mendirikan, fi ami, di tahun 1937 Masehi, sebelum kemerdekaan, fi 21, tepatnya di tanggal 21 min syahri September
dari bulan September beliau mendirikan Al-Majlis Al-Islamiyah Al-A'la lil Indonesiyin, yaitu Majlis Islam A'la lil Indonesiyin, untuk bangsa Indonesia. Alladhi yadummul ahzab, yang menghimpun berbagai golongan umat Islam, wal munaddamat, dan menghimpun menyatukan organisasi-organisasi al-islamiyah yang berhaluan Islam, wal jam'iyat, kumpulan-kumpulan yang berhaluan Islam, bisyatta mazahibiha, meskipun berbeda-beda madhab. Itu disebutkan dalam kitabnya Muhammad Asad Shihab. Pemikiran yang keempat, Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, innahu madamal muslimuna muslimin, selama orang Islam itu Islam, maka sesungguhnya perkara-perkara yang khilafiyah dan bersifat madhab, wal masail al-furu'iyah, dan masalah-masalah yang tidak prinsip, furu'iyah bukan usuliyah, as-sanawiyah yang level kedua, la yumkinu an tufarriqa kalimatal muslimin, jangan sampai terjadi perbedaan atau khilafiyah dalam madhab, khilafiyah dalam furu', mencerai berikan kalimatnya umat Islam, persatuan umat Islam, bi ayyi halin minal ahwal, keadaan apapun. Ini diceritakan oleh Muhammad Asad Shihab. Di dalam Majlis Islam A'la Indonesia, atau yang disingkat dengan MIAI, Majlis Islam A'la Indonesia, merupakan badan federasi bagi umat Islam yang dibentuk melalui musyawarah dari tanggal 18 September 1937 sampai tanggal 21 September 1937 Masehi. Dan akhirnya disebutkan di dalam satu sumber Wikipedia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif dengan 13 organisasi tergabung. Jadi yang memimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin 13 organisasi Islam, maka disebut dengan Majlis Islam A'la Indonesia. Untuk menghadapi apa? Di dalam Wikipedia, menghadapi politik Belanda, menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam oleh Belanda. Ini ditolak, dan Hasyim Asy'ari ini sangat berpengaruh besar dan memimpin 13 organisasi Islam pada saat itu. Nah, sekarang ini umat Islam bersama-sama seperti wukuf Arafah, konfigurasi bentuk kekuatan raksasa bersatunya umat Islam, bersatu dalam wukuf Arafah. Mereka berbagai macam aliran, berbagai macam madhab, bersatu dalam bingkai umat Islam. Kemudian teori Hasyim Asy'ari di dalam Majlis Islam A'la Indonesia membingkai tidak kurang dari 13 organisasi Islam bersatu satu bingkai, dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghadapi undang-undang Belanda, menghadapi kedoliman Belanda. Maka sekarang ini umat Islam harus bersatu. Teori wukuf Arafah dan teori pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bersatulah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, bersatu bersama-sama dalam satu bingkai itarin wahid, satu bingkai ukhuwah Islamiyah, menghadapi PKI baru, menghadapi komunis baru, menghadapi RUU HIP yang diarahkan pada arah komunis misalnya, dihadapi bersama-sama dalam satu suara, dalam satu bingkai, dalam satu kekuatan konfigurasi umat Islam. Ini menjadi bentuk kekuatan raksasa umat Islam. Karena di dalam umat Islam ini banyak ilmuwan,
Di dalam NU banyak ilmuwan, di dalam Muhammadiyah banyak ilmuwan, juga banyak ulama, banyak ilmuwan, banyak politikus, banyak ahli hukum, banyak ahli teknologi. Umat Islam ini menjadi satu kekuatan raksasa untuk menghadapi komunis baru. Ini satu kekuatan. Jangan fanatik organisasi masing-masing. Jangan fanatik dengan organisasinya masing-masing. Saya baca di dalam kitab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karya Muhammad Ahmad Jad Al-Maudabik di halaman 326, ketika perang Uhud terjadi Januari 625 Masehi. Suatu ketika terjadi perang Uhud bulan Januari tahun 625 Masehi. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdurrahman bin Uqbah. Ketika perang Uhud, dia berhasil memukul kaki orang musyrik. Kemudian dia mengatakan, khudha, ambillah kakimu, wa anal ghulamul farisi, aku inilah laki-laki putra dari negara Persia. Berbangga dengan negaranya. Rasulullah SAW mendengar kata-kata itu, berbangga dengan negaranya. Ini nanti akan terjadi fanatisme karena sahabat itu dari berbagai negara. Maka Rasulullah SAW karena sahabat itu ada dari Persia, ada mungkin dari Mesir, ada dari Irak. Maka Rasulullah mengatakan, jangan berkata aku anak laki-laki dari Persia. Jangan berbangga seperti itu. Jangan asobiyah, fanatik seperti itu. Katakan, wa anal gulamul ansori, aku adalah pemuda laki-laki sahabat Ansar, anak laki-laki sahabat Ansar. Karena itu mengandung ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Kata-kata wa anal gulamul ansori itu mengandung ukhuwah Islamiyah. Jadi nilai-nilai agama yang didorong oleh Nabi SAW untuk menyatukan umat Islam. Bukan bangga dengan organisasi masing-masing. Karena organisasi Islam ini saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna. Saling menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna. Bersatulah umat Islam. Bersama-sama. Inilah pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Inilah yang terinspirasi dari Wukuf Arafah untuk menghadapi PKI baru, menghadapi komunis baru, menghadapi semua bentuk kedoliman yang ada di muka bumi dengan cara-cara yang beretika Islam, tidak destruktif, merusak, tidak anarkis, tidak teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.